Oke, smart viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Alright, masih bersama gue Alright. Nathan, Hana, dan tentunya masih bersama dengan Ivan dari film Monkeys ya, bukan film Film on Monkeys. Kiss ya. Yeah. Ya, rada ambigu saya kemarin-kemarin rasanya malu gitu loh, udah lama ngikutin baru tahu jawabannya bener, cara bacanya baru hari ini. Aduh. Nah, gue penasaran deh, iya, waktu awal-awal itu emang lu bikin Instagram itu emang tujuannya untuk langsung berdagang kamera analog itu, ataukah emang lu cuma pengen share aja nih momen-momen yang lu udah capture? Sebenarnya gimana awalnya? Awalnya itu sebenarnya itu akun dari portofolio Sweet Seventeen-an gue. Jadi yang gue videographer kan sama buat Sweet Seventeen segala macam itu. Jadi kayak follower gue udah ke-build 100-an lah di sana. Terus akhirnya gue udah nggak lanjutin lagi Sweet Seventeen gitu-gitu. Yang gue bilang tadi, gue cerita gue udah nggak ada uang. Akhirnya gue ke pasar baru untuk cari toko kecil yang gue akhirnya bantu jualin, gue resellin segala macam. Akhirnya gue foto, gue postnya di sana. Nah di sini tuh gue pakai hashtagnya, hashtag kamera analog, segala macam, pokoknya ilmu-ilmu yang gue tahu tentang Instagram gue aplikasiin. Gue pakai hashtag, terus gue follow, gue komen-komenin di akun orang lain yang masuk ke analog juga. Akhirnya gue kejual dari sana. Yaudah, lama-lama banyak kameranya. Gue ngobrol-ngobrol dengan konsumen gue. Terus akhirnya gue bikin platform untuk mereka bisa bercerita gitu sih. Entel by Light itu untuk mereka bisa curhat tentang hasil foto mereka, mereka tentang perjalanannya. Karena gue kan sering ngobrol di DM gitu kan, kayak Kak gimana sih, seru nggak sih main analog? Terus dia ceritanya panjang, ada yang kayak sampai abis diputusin pacar, sampai terus akhirnya dia akhirnya gara-gara galau dia jalan-jalan keluar untuk foto-foto. Itu kan kayak ceritanya menarik dan gue pengen itu cerita didengar orang. Gue kayak mikir kayak oke lah, kayaknya ini asik nih kalau misalnya gue bikin sebuah platform untuk mereka ceritain keluh kesahnya main analog, perjalanan mereka pertama kali seperti apa, gitu. Oh, jadi makanya nggak heran kalau kita lihat di Instagramnya itu banyak sharing foto-foto dari customer juga ya. Iya. Itu setahu gue dulu waktu gue belum terlalu sering-sering banget ya nge-seriusin. Gue rada yakin sih gue sempet pernah ngirim 9 foto gue ke film Monkeys, cuman kayaknya nggak ada repost, kayak sedih saya nih. Seriusan? Kayak di repost deh. Lu cari namanya, gue ngirimnya kayaknya pakai akun Jeludorik, nama gue pasti gue rasa. Karena kemarin waktu kemarin pandemi, gue tuh lagi bersihin email, gue lagi nyari-nyari yang Telbalet ketutupan gitu. Terus akhirnya gue ketemu bener-bener yang di 2 tahun lalu ada yang masukin, tapi gue nggak repost. Terus akhirnya gue repost gitu. Terus kayak gue bilang sorry Kak, gue bilang kayak ini ketutupan banget gini-gini. Tapi itu semua pasti lu repost atau gimana? Pasti gue repost. Nggak ada yang gue nggak repost. Gue yakin gue kirim. Dulu juga soalnya gue pernah ikut yang lu collab sama Semu, terus yang buat dibikin AR kan? Ya nggak. Ini nggak masuk ke juara favorit, nggak masuk ke juara pilihan. Gue mikirin, orang dalam nih bisa menang kali gue. Tidak. Tapi memang hasil yang waktu itu yang gue ingat, gue masih ingat sampai sekarang. Kalau nggak salah waktu itu fotonya sunset, terus dia cerita mengenai apa gitu. Itu tau nggak siapa? Siapa? Nggak tahu. Itu ini juga seller juga. Sumpah? Tapi dia orangnya positif banget. Dia bukan positif ya, dia puitis banget orangnya. Dan hasil fotonya juga ini. Namanya Toko Film Depok, tau nggak? Oh, itu punya dia? Iya, itu dia Mahasiswa 3. Itu gue follow. Dia puitis banget orangnya. Itu pas gue lihat dia fotonya pas banget, kayak ngena banget nih kata-katanya juga ini. Oh iya. Aduh, masih harus latihan lagi saya. Tapi emang kalau misalkan kompetisi gitu itu dinilai dari mananya ya, dari segi mana ya? Gue suka penasaran sih. Kayak gue kadang-kadang suka dapet feelingnya segala macam. Gue voting kadang-kadang di grup gue. Bantuan caption juga Kak, ya nggak sih? Bantuan caption juga. Iya, captionnya mah kalau memang catchy mah pasti lah ya langsung. Tapi kembali lagi itu ya subjektif ya, maksudnya bukan berarti nggak benar. Iya. Yang kayak salah satu fotografer gue namanya Kosuke Kohara. Dia itu fotonya ngeblur semua.
Nah, Gimana? ngeblur tapi di tiap cerita ngeblur itu ada feeling tertentu. Jadi dia itu fotografer suicide, orang-orang yang mau bunuh diri, orang-orang yang suka ini taking badan dia gitu. Terus kayak di tiap foto itu kayak ada feeling tertentu. Padahal kayak ngeblur lah, kayak fotonya kayak nggak jelas gitu. Tapi dia sampai sekarang udah masuk ke beberapa museum segala macam. Kayak maksud gue makanya itu foto itu kan subjektif ya, maksudnya, tapi nggak jelek gitu maksudnya menurut gue. Oke. Memang ini nilai artnya juga harus dibangun ya kalau di sini. Nah, gue mau nanya ke Ivan juga nih. Kalau detail by like itu kan fotonya pasti, gue lupa 9 atau 10 ya? 9 ya? 3-5. 5 ya? Iya. Ya, 5 ya. Nah, kalau lu sendiri pernah masukin foto lu kirim ke orang lain nggak? Kan ada tuh akun-akun lain tuh yang misalnya ngumpulin. Nggak pernah, karena foto yang gue foto tuh gue keep sendiri ya. Jadi pernah lu, Bos? Makanya gue nungguin nih film Monkis kok nggak ada yang ngepost diri sendiri gitu ya. Gue kayak banyak yang lain kan akhirnya dia nge-build personal branding dia sebagai fotografer segala macam kan. Sedangkan gue itu bukan seorang fotografer yang handle segala macam. Gue lebih kayak gue bilang, gue 30% bisnis, 30% art, 70% bisnis. Jadi artnya gue itu gue keep untuk gue suka aja. Tapi kalau lu mau tahu, tipe fotografi gue adalah boudoir. Jadi gue foto gue foto nude, gue foto segala macam, dan itu gue sempat mau post di Film Monkis, cuma pas gue tahu demografiknya adalah iya. bukan orang yang ini, jadi kayak gue nggak masukin. Iya. Agak sulit ya, sulit ya. Malah dicekal nanti malah yang ada. Tapi gimana nih? Kalau gue lihat juga di Film Monkis postingannya bukan cuma tell by like, tapi rada ini juga ya. Ada yang tadi lu kan bilang memang ada sejarah videografer juga. Cakep ya IGTV-nya ya. IGTV-nya cakep. Gue pernah sempat komen, wah this is lit man gitu gue bilang. Tapi emang sih buat teman-teman Smart Viewers yang lagi nonton juga nih, coba cek IGTV-nya Film Monkis deh, itu sinematiknya wah gokil banget, ajib. Tapi gue mau cerita jujur, gue butuh waktu 1,5 tahun untuk berani nunjukin muka di Film Monkis. Kayak pas kemarin doang itu gue, karena gue tuh anaknya ya introvert lah bisa dibilang. Gue lebih kayak main behind the ininya aja, behind the ini aja kayak. Terus lama-lama gue mikir kayak banyak banget nih yang nanya gimana cara rewind film kamera, gimana caranya, banyak kayak gue mau nggak mau gue tetap harus kayak nunjukin caranya gimana, karena gue banyak lihat tutorial kan pakai bahasa Inggris segala macem. Ya udah akhirnya gue bikin video, tapi kalau lu lihat di videonya nggak pernah ada muka gue, semuanya cuma tangan gue doang kan. Tangan nih bener. Nah, kalau ada gue pun ada pakai masker palingan gue, karena jadi ini suatu kehormatan buat Binus TV ya untuk mengundang gue ya. Bukan ada kehormatan, kayak ya ini aja kayak gue makin kayak kembali lagi kayak gue harus kayak ngalahin idealisme gue gitu, kayak gue orangnya pemalu ya, gue harus tetap inilah gitu. Soalnya ini gue kasih lu konsep bisnis saya. Oh iya. Ini lebih mikirnya ke bisnis ya. Bisa aja promosi gitu. Waduh. Nah, tapi ngomongin mengenai bisnis dan promosi juga ini dari Monks.lab, Simple Human, terus juga ada dari kameranya Doi yang ini. Asik. Terus ada juga mana itu? Aduh mana ya? Pokoknya mulai sekarang lu dapat kalau gua ada produk baru gua pasti kirimin deh. Ke gua aja ya, Hananya nggak usah. Iya, kenapa? Slotnya Hana buat gua aja. Tapi ini isinya bukan Kodak 400 sih, ini udah gua ganti sih. Cuma maksudnya dulu isinya yang Zen punya 250 asanya. Lu baru tahap beta test yang masih tahap tabung, karena kan sekarang udah pakai kardus ya. Oh, udah baru lagi ya? Jadi gue tuh suka testing gitu, kayak awal gue taruh ini dulu, terus gue lihat ada banyak yang beli, baru gue improve lagi gitu. Oh iya. Sekarang tuh udah ada boxnya, nanti gue kirim yang udah ada boxnya. Udah ini ya, udah pakai. Tapi sumpah, gue waktu pas beli ini yang bajunya, kan gue beli 3 ya. Terus kalian gue beli kameranya sama rollnya 2 kan. Pas gue datang gue kaget sih, pas gue buka packagingnya. What? Ini rada niat ya, boxnya kayak gue masih ada. Nih. Sudah. Gue suka banget sama ketemu sama orang yang passion analog, jujur aja. Kayak lu experience tuh karena emang lu suka gitu. Kayak, benar.
Setuju. Bisa di-share gak sih sebagai seorang pemain analog experience unforgettable tuh apa selain yang pertama kali tadi itu diceritain? Oke, unforgettable. Oke. Jadi gue sempat waktu itu mau ke luar negeri untuk cari supplier kamera kan. Yang terkenal lah pokoknya namanya David, penjual ini dia emang legendnya kamera analog. Jadi gue nyari dia. Sebenarnya akhirnya gue gak ketemu, tapi waktu itu kan gue bawa kamera analog kan. Gue lagi foto-foto, orang lagi baca koran, disamperin dan gue mau digebukin. Hah? Jadi lagi baca koran. Oh, karena street fotografi ya? Iya. Pas gue foto tiba-tiba dia berdiri lari ke gue, dia ambil kamera gue mau dibanting, terus gue jelasin pakai, dia kira tuh gue tuh mata-mata Cina lah kayak gitu. Jadi dia kayak ada translatornya gitu kan. Terus kayak gue bilang gue enggak, gue bilang ini gue lagi foto segala macam, gue ceritain kan. Tapi dia minta gue tetap hapus fotonya. Gue bilang ini nggak bisa dihapus karena ini di dalam film. Kalau lu buka ini kebakar semua. Gue jelasin kan. Terus gue bilang gue nggak bakal publish kok, gue bilang fotonya gitu. Gue bilang ya udah. Akhirnya gue dan Hana tuh unforgettable, kayak maksudnya makanya kemarin gue sempet live sama Bang Andri, gue juga cerita ke dia kayak lu street foto tuh berani loh, maksudnya gue aja kemarin gue kayak udah mulai ciut, udah mulai gak gitu berani lagi gitu karena kejadian itu kan. Tapi gue post fotonya kok. Tapi gue sensor matanya. Kalau lu tahu, gue kasih kamera dah. Ada postnya sekarang. Kalau lu tahu, gue kasih kamera deh. Gitu. Oh iya deh. Ada, gue post. Tapi gue itu di sebuah segmen tertentu. Maksudnya kayak, kayak di ini, nggak ada nama guanya gitu. Nggak ada nama lu, makanya nggak ketahuan. Salah satu momen yang paling tadi kan Hana nanya ya, yang paling memorable itu adalah yang foto itu, yang ada di email lu tuh. Karena itu foto gue pakai Canon AE1 pertama kali yang hasilnya menurut gue oke. Karena gue 3 kali itu semuanya hitam. Wah, gue udah kayak ini salah apa gue gitu kan, nggak paham nih gimana sih kok hitam semua, gue heran juga. Tiba-tiba akhirnya yang roll ketiga, wah dapat semua nih warnanya oke. Mantep lah, ya udah akhirnya gue mulai makin greget lagi dari situ habis dapet yang benar. Oke, Smart Viewers, kita tahan dulu ya. Nanti habis ini tentunya kita akan balik lagi ngobrol-ngobrol dengan Ivan dari Film Monkeys. Film Monkeys.